Kepala Desa Pagelaran, yang mana Pak Kadis beliau ini alumni pendamping PKH juga Pak. Alumni. Ya, saya berterima Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Palembang, Pak Kabir beserta jajaran dari Dinas Sosial Kabupaten Palembang, yang saya hormati rekan-rekan SDM, PKH Kecamatan Pagelaran, serta ibu-ibu yang saya banggakan. Ada bapaknya ya satu, ibu-ibu dan bapak yang saya banggakan, teman-teman dari media, katakan Risma. Alhamdulillah semuanya telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah, kami syukur mereka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada kesempatan hari ini kita semua bisa berkumpul berwajah bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan di junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya, semoga diberi syafaat di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ibu masih semangat? Lain dari tasbih ceramah Pak Kadis tadi kata Pak Kadis juga, kalau yang mampu silakan graduasi, tapi kalau yang masih merasa miskin kok nggak apa-apa gitu. Selama dan mendapatkan PKH juga ya Pak Kadis. Tadi materi sebenarnya informasi-informasi terkini sudah habis Pak Kadis, diborong kabel saja yang nanti. Cuman sedikit mengulas tadi bahwa tujuan daripada program keluarga harapan itu adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan. Nah, untuk memutus mata rantai kemiskinan itu tidak terlepas dari tiga tadi kacamata Pak Kadis tadi yang menyampaikannya, yaitu kesehatan, pendidikan, ekonomi, ya, ekonominya sejahtera. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu tentu saja anak-anak kita harus berpendidikan. Ya, tadi kata Pak Kadis kalau berpendidikan itu peluangnya 80% itu sejahtera. Nah, untuk berpendidikan dengan baik, maka anak-anak itu harus sehat. Makanya PKH itu tidak terlepas dari kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Gitu. Baru nanti terputuslah mata rantai kemiskinan. Jadi ulah yang antang dina menang PKH ini. Bahkan pertama kali keluar itu ada moto PKH. Saya boleh miskin, tapi anak saya tidak boleh miskin. Itu dari moto itu sudah jelas agar mata rantai kemiskinan itu ya terputus. Iya mah ayah pada naik graduasi Pak Kadis karena pendamping Pak kalau tidak di graduasi tapi dipindahkan ke anak kami. Ahli waris. Ya, ahli waris. Nah, seperti warisan banyak. Secara tidak langsung mewariskan kemiskinan pada anak-anak kita. Maka aparatur desa pun terbayar Pak Lurah ya, ayah RT, ilungan datang, Pak, kami jelas gitu. Jadi tidak sadar mendoakan anaknya untuk miskin. Kemudian informasi terbaru tadi sudah disampaikan juga bahwa Kemensos itu sekarang ini ada program sekolah rakyat. Jadi sekolah rakyat ini sangat banyak keuntungan dan kelebihannya. Tadi dari ujung rambut sampai ujung kaki itu semua dibiayai oleh negara. Bahkan sampai karena cangcut, BH, sepak diberikan. Mulai ayam menangkip atau PIP kuliah hanya sebatas bantuan saja, bantuan sekolahnya ya. Juga kan dapat kan. Nah ini semua
semuanya dibiayai oleh negara. Dari jangankan makan minum ya, kacang-kacang itu. Karena kemarin saya mengusulkan, tiba-tiba kan ayah, Anda kan suruh mendata, kumaha nanya anak. Awal apa lagi? Casis lain dong. Awal itu, cancung terus. Untuk lagi. Casis kalau bahaya. Anak-anak kecil dia bawa pendampingan yang casis segala. Tapi itu benar kok. Nanya itu pendampingnya ada nggak di sini yang mengusulkan anaknya yang mau diusulkan? Nggak ada. Nah, nanti itu kalau di kita itu sudah berdiri SR ini ya, kalau sekarang masih di Tangerang dan untuk Selatan posisi dan mereka cuma dapat kuota dari 23. Nanti kalau sudah ada di Pandeglang itu bukan cuma SMA, bukan tidak SMA tapi dari SD, SMP sampai SMA. Terus itu nanti diasramakan. Tapi dulu lalu kalau bagian TikTok bisa dong lancar bisa kenapa aku beda aja. Jadi beda dengan barat. Karena kemarin itu pada saat diminta kita ngusulin casis itu habis. Banyak orang tua yang ketakutan masalah barat ini. Jadi mungkin disamakan dengan programnya KDR kan. Masuk ke barat tapi beda. Kalau ada pendamping yang meminta anak-anak itu untuk disekolahkan SR, kasih aja, ikhlasin dan doakan. Dan jangan mikirin apapun itu bebas. Teknik pesantren itu kayak berperan bebas, operasi segala macam. Dia tinggal mau baju hiji dia tidak menempel di badan, tinggal tumpang itu isi masalahnya itu disalinan. Ini program ini langka, tidak ada di tempat lain yang langsung di bawah naungan kementerian diawasi. Memang pendidikan umum sama di bawah naungan Kementerian Pendidikan, tapi tidak diawasi secara langsung oleh kementerian. Kalau ini langsung. Nah, keuntungan lainnya Kementerian Sosial itu kemudian juga perguruan tinggi seperti kesejahteraan sosial. Tidak menutup kemungkinan kalau lulus SR itu nanti orang Kemensos akan dikuliahkan juga di SPKS itu karena masih sama-sama punya Kemensos. Nah kalau biasanya kalau angkatan pertama, kedua, ketiga itu diprioritaskan, diutamakan baik itu pendidikannya atau nanti pekerjaannya. Karena kalau lulusan SR nganggur isi bukan Kemensos. Itu lulusan SR nganggur isi memang SR ya. Nah pastinya kemungkinan sampai dengan ke pekerjaannya juga akan diutamakan. Kalau ada perekrutan diutamakan. Kayak dulu ada perekrutan tenaga PKK misalnya. Maka anak KPM yang S1 itu dulu prioritaskan. Ya kita laporan kalau ini anak KPM daftar menjadi tenaga PKK. Baru bisa. Jadi itulah keuntungannya di SR. Mulai ditahan-tahan itu. Karena apalagi untuk berpisah gerak ya. Nanti juga lama-lama memangnya anak itu akan sama ibu terus enggak kan? Nanti udah dewasa ya harus bisa menikah, pernah istri atau punya suami. Kira udah semoga serang memajukan berkeluarga. Terus kemana di dia baik? Jadi kalau ada perekrutan itu kita tinggal diikhlaskan nanti didoakan. Malah disiksa, malah terlantarkan kok. Rencana habis pikiran macam tonglan. Kemana kira-kira? Kan dipikirin berbeda.
DTSN yang dilakukan kemarin. Karena survei ini akan berkaitan dengan penyaluran tahap 2 ini hasilnya. Tadi error itu pasti ada, ngomong untuk pada bulan puasa kan. Nah lalu pada terlalu saya akan yang baik benar. Anu pingsannya air nanti karena bulan puasa bahkan yang meninggal dunia juga. Apalagi kalau di kita lebih enak, kalau di wilayah Kalimantan, Papua, Kepulauan, udah nyebrang pulau apa yang kayak biji doang kan? Ongkosnya 500.000, terpaksa. Nanti kalau ada yang tahap 1 dapat dan tahap 3 tidak dapat dan tahap 2, jadi ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah hasil survei, hasil ground checking DTSN. Karena tim survei ini hanya menanya ke ibu-ibu dan menginput ya jawaban dari ibu-ibu gitu kan. Sementara tadi yang mengklaster atau yang membagi-bagikan kelasnya desil 1, desil 2, desil 3 begitu ibu itu sistemnya komputerisasi, akan berhubungan dengan sendiri berdasarkan hasil wawancara itu. Jadi lain mengikuti survei dan dia mengkalah desil hiji baik nggak bisa, karena itu sistem yang merekam langsung nanti terbagi dengan sendirinya kelas-kelasnya itu desil 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 10. Nah, kalau ada yang tidak dapat lagi bisa jadi karena sekarang ini Mensos itu menggalakkan untuk yang graduasi itu yang lebih dari 5 tahun. Nah, kalau yang lebih dari 5 tahun nanti tidak dapat lagi bansosnya. Jangan kaget gitu ya, boleh nyalahkan menambil dan nyalahkan barulah. Karena memang yang punya sistem sendiri itu bukan di Kemensos CNJ Pak, tapi itu mengikuti BPS gitu Pak. Ininya rumus-rumusnya rumus BPS itu. Kalau CNJ itu memang punya Kemensos, tapi yang BPS survei itu rumusnya rumus dari BPS. Kami juga tidak mendalami secara mendalam terkait masalah itu. Tadi daripada graduasi paksa hilang sendiri, ya lebih baik graduasi mandiri. Karena yang graduasi mandiri ini masih ada kesempatan untuk kita usulkan PPSE. PPSE itu bantuan usaha. Itu bisa, walaupun nanti masalah dapat atau enggaknya tergantung daripada kuota mencukupi atau tidak. Tadi pasti diutamakan desil 1, 2, dan 3 yang PPSE ini. Kalau mencukupi naik lagi desil. Tadi kata Pak Kadis, mulai dari sekarang rintis usaha. Kalau sudah rintis usaha, lapor ke pendamping untuk diusulkan PPSE. Tapi kalau yang baru merintis dan tidak masih kondisinya tidak mampu, bukan berarti graduasi mandiri, ya nggak bakalan langsung digraduasi. Nanti ada evaluasi. Misalkan tahun ini didapat PPSE, tahun depan dicek lagi, asesmen ulang, evaluasi. Ini misalkan ibu udah berhasil atau belum, kemudian pendapatannya berapa, sudah layak atau belum dievaluasi. Kalau belum berarti masih lanjut programnya. Kalau sudah layak maka akan digraduasi. Jadi bukan berarti kamu TPS harus bilang bantuan PKN-nya enggak, kecuali tadi ada faktor-faktor lain seperti hasil ground checking masuknya ke desil 5 ke atas ya, untuk PKK 1 sampai 4 doang ya. 5 ke atas itu nggak bisa untuk PKK atau lebih dari 5 tahun.
sebaiknya graduasi mandiri ya, ya. Karena ulang mampu dan error itu ada nanti. Kenapa yang miskin tidak mendapatkan tapi yang mampu mendapatkan? Nah ini pada saat apa namanya survei, bukan yang survei tidak jujur, tapi yang ditanya yang tidak jujur. Ditanya kok emas tentu, kok sawah tentu, kok kuat tentu. Kalau tim survei kan sesuai dengan apa yang pada akhirnya keluarlah undang pansus PK catatan saya tahu nggak tidak suci aja miskin. Nah miskin jujur bu, boga emas, boga sebanyak segram deh, boga sawah, boga karena sawah warisan jadi hati kena kita berjuang gitu. Tapi di apa namanya ya sesuai tadi dengan jawabannya pada akhirnya seperti itu. Bahkan kalau nggak ada banyak kayak yang suci pas tim survei datang kan miskin. Eta para pendamping ku dia. Malaikat ke dia. Nukur di kamu ke mana ya? Yang yang suci pas ditanya betul ya miskin. Sementara tadi kalau masih mengaku-ngaku miskin yang sudah mampu hidup, itu ucapan adalah bayangkan dalam tugas setiap pendamping ngomong, Pak, kami lagi coret, masih miskin karena kepala desa, karena RT, karena penggalis, karena camat sebarang kali ngomong atau sorangan itu terus miskin. Dan doa yang dikabulkan itu doa yang berulang-ulang. Sebarang kali Nabi datang kaitan ngomongnya berapa kali ulah dicoret masih miskin. Aku miskin lah itu. Ya, kalau barang gitu ya. Jadi kalau saya menampil Pak RT, Pak Lurah, ngomongnya boleh dicoret masih miskin. Ucapan adalah dan yang ada harus disyukuri. Mau dapat PKH, mau tidak. Tapi kalau semuanya sudah melakukan usaha, mau hilang program PKH ini nggak jadi masalah. Kayak Mas Sudarma punya usaha ya, dengan rekening sekolah PKH. Jadi kalau bansos itu kan sifatnya sementara, bisa saja besok hilang, tahun depan hilang, kapanpun bisa hilang. Tapi kalau sudah kita mandiri, punya usaha sendiri, ya itu kan kreativitas kita, gak bakalan hilang selama kita mau, ya ada terus gitu. Masalah Pak Food untuk rugi, yang KFC itu 100 kali gagal. Chicken dan mau KFC 100 kali gagal. Tapi sebenarnya betul, orang pakai karakter sekali, 2 kali gagal langsung kapok aja. Kapok. Nah itu kelemahan kita. Untuk selanjutnya ini terkait dengan administrasi kependudukan tadi. Banyak yang benar-benar tidak mampu, miskin, terutama karena ini masih lansia ya, lansia dan disabilitas, lansia tunggal, tidak mampu tapi tidak dapat bantuan apapun. Penyebabnya itu cuma satu, karena tidak memiliki administrasi kependudukan. Kakak terboga diajak dengan KTP, tsunami KTP jadi kayak nomor-nomor sekolah di luar baik gitu. Makanya ketika diajukan bisa itu ada dapat. Kemarin juga bahkan orang-orang lansia masih gagal sampai dipaksa di Cimanis, dipaksa yang sudah Cimanis. Mereka mandor. Kau mau ini jadi laki-laki. Kalau datang ke karismanya,
Islam. Wah, ya kalau ada saya hadis, kalau gara-gara eta, tapi kakak di kata apa ya? Lain itu dari sana, dari kawan tua, diajak ke hashtag, mereka mana kata saya. Nah itu masalah-masalah yang terjadi. Kemudian ini masalah administrasi kependudukan itu ya. Hati-hati mulai ya datang lahir dia nelayan ke kota anak baru datang ke PRT lawan ke kakak data awal nah jadi kalian tinggal PRT sementara kena anak orang lain darah dan tanggal lahir PRT ke Sarula domain tak data lama akhirnya ditembak anu karena komarian bohong doang gitu kan ditulis tanggal lahirnya saat ditulis pada akhirnya berubah kan data keluarga itu. Nah itu tidak cair, bahkan bukan hanya menyangkut masalah bansosnya aja itu. Makanya hati-hati. Selama anak-anak ibu bagus milik, mereka jaga dari PNS gitu ya. Di kakak lain deh, akte kelahiran lain deh, di ijazah lain deh. Kita bisa gagal gara-gara begitu. Karena kan di lembur mah bering satu tiga kan sudah diaran kabupaten Aran akan dinaran program PKH ini tidak selamanya ada dan dengan harapan KPPK bisa graduasi karena ke depan program ini harus mengangkat sekarang dengan selalu updating data per 5 bulan. Alhamdulillah Pandeglang sudah melakukan pendataan dan checking kurang lebih sekitar 50 sampai 60. Nah, yang graduasi itu dia yang sadar sendiri dengan dia melihat kiri kanan. Kalau di kiri kanan misalnya ada yang belum mendapatkan tapi juga lebih susah daripada dia, itu salah satu faktor yang mengharuskan introspeksi diri bahwa KPS itu masih ada orang yang hidupnya di bawah dia tapi tidak mendapatkan. Nah itulah yang kami harapkan dia bisa mandiri dan kita akan berikan sertifikat ya, yang ditanda oleh Bupati. Kalau tahun kemarin kita berikan juga itu berupa uang 1 juta. Tahun kemarin kita sebanyak 70 orang kemarin. Kita seolah-olah wisuda kita berikan dari lulusan. Tapi tahun ini mas saya belum bisa menjadikan karena anggarannya efisiensi dan belum teranggarkan. Tapi kalau sertifikat kita akan berikan itu yang mandiri. Tapi kalau yang dipaksa itu tidak ada karena itu kita paksa melalui tadi plan checking dan ada masukan-masukan dari bawah juga kita akan evaluasi. Nah itu kan kalau tahun kemarin ada kita ajukan namanya ada program PENA, di mana program PENA itu untuk membantu yang mandiri untuk usaha, juga bagian usaha. Dan di kita pun ada program yang namanya PRSE, program perawat ekonomi sosial, yang diarahkan buat ibu-ibu dan itu pun bisa kita arahkan ke situ dengan catatan ada embrio usaha bagi yang OPM-nya. Makanya saya ingin semua KPPK ini berusaha untuk usaha walaupun kecil-kecil gitu ya. Dengan tadi dengan kita memanfaatkan disisihkan dari PKH. Kalau kemarin 70 orang. Oh, 1 kabupaten, 70 orang kita berikan penghargaan, kita berikan 1 juta 1 orang kemarin. Kita berikan waktu apa ya, karwai gitu, lupa kegiatan apa tuh kemarin. Nah tahun ini saya belum melihat datanya berapa, hanya ntar mungkin sekitar bulan November atau sebelum November saya akan bisa data seluruh pendamping berapa orang yang bisa mandiri. Kalau pengalaman kemarin ini kan
ke-7 ya, kecamatan kalau nggak salah. Kemarin di Cimanggu langsung ada 4 orang yang mau lulus mandiri. Bapak, ada kekhawatiran dari masyarakat Iya, memang betul. Dan emang DTSN ini kan pendataan baru, di mana data sumbernya itu menggunakan tiga data dari 3 kementerian. Jadi ada dari data TKS yang dari Kemensos, ada P3KE yang punya Bapeda, dan ada Reksosek yang punya BPS. Data ini akan digabungkan, diverifikasi, akan menjadi data DTSN yang dikelola oleh BPS. Sehingga ini tidak ada bias gitu loh, yang punya data BPS, dan kita harapkan ini menjadi data tunggal yang akan dipakai oleh seluruh kementerian, lembaga, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten DTSN ini. Dan betul kemungkinan akan ada yang keluar. Kenapa? Karena dari DTSN itu akan dikelas tingkat kesejahteraan dari level 1 sampai level 10. Level 1 itu sangat miskin, level 2 miskin, level 3 rentan miskin. Level 1 rumah tangga sangat miskin, level 2 miskin, level 3 hampir miskin, level 4 menengah bawah, level 5 menengah bawah yang stabil, desil 6 menengah, desil 7 rumah tangga menengah atas, desil 8 rumah tangga mapan, desil 9 rumah tangga kaya, desil 10 rumah tangga sangat kaya. Nanti semua masyarakat rumah tangga akan digolongkan menjadi 10 kelas ini. Yang akan mendapat bantuan itu desil 1 sampai 5. Khusus untuk PKH desil 1 sampai 4. Untuk bantuan sembako desil 1 sampai 5. Untuk bantuan BPJS desil 1, desil 5. Bantuan sosial yang lainnya 1 sampai 5. Ketika masyarakat masuk ke desil 6, otomatis dia BPS akan keluar, harus mandiri, dan tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan ini tidak statik tapi dinamis. Setiap 3 bulan sekali akan di-updating. Sehingga data itu akan kemungkinan selalu berubah. Dan di P2K2 yang ini saya sengaja datang karena untuk menyampaikan itu, karena hasil DTSN itu punya potensi untuk bikin gaduh kalau belum terinformasikan Pak Lurah gitu, akan bikin gaduh, akan banyak gitu. Nah makanya saya menekankan, saya berusaha langsung menyampaikan bahwasanya KPM itu harus diberikan pengertian, diberikan pemahaman. Tadi salah satu jangan bangga mendapatkan bantuan, karena yang mendapat bantuan adalah orang yang tidak punya, miskin. Oke, terakhir Pak, seperti apa sih mohon untuk masyarakat Luar Pandeglang kaitan dengan penerimaan program PKH ini Pak? Ya, masalah yang selalu muncul itu tadi ketidakadilan dan belum tepat sasaran. Bantuan, baik bantuan PKH maupun bantuan lain, kami akui. Gitu. Kenapa? Karena banyak faktor yang menyebabkan data itu tidak valid. Ya, karena banyak orang yang masuk ke sistem, sehingga banyak error yang dimungkinkan. Misalnya kita punya 326 desa, otomatis 326 orang yang masuk ke sistem melalui operator desa. Nah, sedangkan data diawali dari desa. Kalau di desanya sudah salah, otomatis akan salah. Banyak faktor, bukan hanya tadi. Nah, mudah-mudahan dengan verifikasi lagi dengan DTSN ini, mudah-mudahan
data mendekati kevalidan. Dan ntar kalaupun ada di lapangan yang tidak tepat sasaran, itu kan tadi kita update terus. Kita saling memberikan informasi ke depan. Per triwulan insya Allah untuk pemerintah. Baik.